Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pendakian Terlarang 5 Hari Tersesat di Bukit Hijau. Cerita ini ditulis oleh Goresan Kaca. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pendakian Terlarang 5 Hari Tersesat di Bukit Hijau. Mobil tadi disewa Gevan untuk mereka bawa secara pribadi, jadi pemilik rental hanya mengantarkan dan pergi dengan temannya yang lain. Yang mengemudikan mobil kali ini adalah Diego. Nanti bisa bertukar posisi jika lelah sesuai konsekuensi yang sudah disepakati. Tidak hanya 4 cowok yang bisa mengemudikan mobil, bahkan 6 orang cewek yang ada di dalam mobil pun bisa semua. Hanya saja Gevan dan yang lainnya gengsi untuk meminta bertukar pada anak perempuan. Takut tidak dibilang laki. Sudah cukup jauh, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sebentar membuka maps ke arah mana seharusnya mereka pergi. Bahkan Silva juga sudah menggambar peta untuk berjaga-jaga jika sinyal hilang timbul di tengah perjalanan. Sungguh persiapan yang sangat matang, bukan? Guys, kita bakal masuk daerah yang kita mau, yaitu Bukit Hijau. Kalian siap? Tiba-tiba saja Ocha memejamkan matanya lama sekali, membuat Silva, Sita, dan Gevan kaget luar biasa. Untungnya ia segera membuka mata dan terlihat pucat sekali. Gue takut mama, papa, sama Bang Vano marah. Rengeknya entah kenapa menjadi ragu, bahkan diri Ocha sendiri bingung. Cak, kalau soal kena marah itu sih udah pasti, tapi lo sehat kan? Gak ada sakit atau apa? Iya, gak apa-apa kok. Ya udah, kita jalan nih. Takutnya pihak asrama udah mulai curiga dan cari kita. Dalam perjalanan mereka bercerita lepas, mengamati pemandangan sekeliling dan menghirup udara segar. Bahkan Lira nekat mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil dan berteriak sekuatnya. Ini adalah dunia! Teriaknya seakan bahagia tiada kira. Sepanjang jalan juga Via tidak hentinya tersenyum lepas. Silva dan Sita sibuk bernyanyi bersukaria. Sesekali Via bertanya ini dan itu kepada Ocha. Gevan menoleh ke belakang melihat Ocha terlihat sangat ceria seperti biasanya. Gevan ikut tersenyum lebar. Ia berharap liburan ini bisa menjadi momen masa remaja yang akan abadi, meski masa mengubah semuanya menjadi lawas cerita. Sedang Dava kedapatan sesekali mengamati Lira dari kaca spion mobil dengan senyum anehnya. Mungkinkah Dava ada something dengan Lira? Diego yang fokus menyetir sesekali melihat Via dari kaca mobil. Bimo masih setia dengan game di handphonenya. Memang anak itu aneh sekali. 2 jam perjalanan yang panjang mereka lalui akhirnya mulai memasuki daerah yang amat sangat sepi. Sepanjang jalan hanya ada hutan rimbun dan 2 sisi jalan langsung jurang dalam tanpa pembatas. Suasana menyenangkan dengan keramaian dan indahnya pemandangan berangsur hilang. Hanya ada suara-suara binatang kecil seperti jangkrik, burung, dan hewan kecil lainnya layaknya hutan. Mereka yang tadinya sibuk berteriak dan heboh mendadak hening. Lama mereka semua diam dan mulai gelisah. Silva membuka pembicaraan dengan suara yang jauh lebih panik. Gak ada sinyal, guys. Sontak Gevan menoleh ke arah Silva dan mengecek HP-nya, dan benar saja sinyal sudah mulai hilang. Padahal menurut Maps perlu 2 jam lagi untuk sampai di Bukit Hijau. Saat ini berarti masih berada di tengah perjalanan. Namanya juga mau hiking ke bukit, udah pasti susah sinyal dan daerahnya sepi. Gak pernah dengar sepupu gue yang anak PA. Bimo kini berhenti memainkan game online di handphonenya. Gue harap semuanya baik-baik aja ya.
Tiba-tiba saja Ocha mengucapkan hal itu. Hatinya tidak bisa dibohongi meski sejak tadi berusaha yang tidak terduga. Dava kini menggantikan Diego mengemudikan mobil untuk sampai tujuan menurut peta yang Silva sudah gambar. Sebentar lagi mereka sampai. Silva kini duduk di kursi kemudi di samping Dava. Sedang yang lain sepertinya ada yang asik membaca buku dan tertidur. Perjalanan kali ini jelas sangat melelahkan untuk anak-anak rumahan seperti mereka yang hampir tidak pernah melihat dunia luar. Di kursi tengah ada 4 orang, yaitu Gevan yang bertukar posisi oleh Silva, Ocha, Via, dan Sita. Sedang di meja belakang ada Bimo, Diego, Zevanya, dan Lira. Zevanya asik membaca buku sambil menyumpal telinganya dengan earphone dengan lagu yang ia setel dari handphonenya. Diego nampaknya lelah dan kini tertidur di pojok kiri. Silva dan Dava nampak fokus menyusuri jalan sampai akhirnya tujuan yang mereka inginkan berhenti di titik lokasi maps yang Silva gambar. Tidak ada bukit, tidak ada dataran tinggi, tidak ada apapun atau tanda-tanda bahwa ada orang yang pernah datang kemari. Ini hanya sebuah hutan rimbun dengan pohon-pohon tinggi menjulang. Bahkan tidak ada sama sekali pelang atau papan instruksi satu tempat. Valo yakin berhenti di sini? Dava masih berpikir bahwa Silva salah memberikan instruksi padanya. Enggak, Dav, ini benar-benar titik lokasinya. Gue, Sita, sama Ocha yang buat maps ini di kamar asrama. Bahkan kita sampai ngecek puluhan kali untuk mastiin. Terus ini gak ada bukit, Pak. Kita salah. Maps itu keliru kah? Lu ngeramain gue. Gue siswa yang dapat predikat paling teliti dan hati-hati sama semua hal di sekolah dan asrama. Silva mulai kesal dan terpancing emosi. Mendengar keributan yang berasal dari kedua kursi kemudi, semuanya tersentak dan segera keluar dari mobil. Gevan segera menengahi Silva dan Dava yang masih asik berdebat. Ocha yang terbangun dengan kaget nampak masih kacau dan belum sepenuhnya sadar. Akhirnya mereka bersepuluh memutuskan untuk keluar semua lebih dulu, dan Gevan kini mengecek kembali maps yang Silva pegang. Ini memang titik lokasinya, Silva nggak mungkin salah. Karena malam tadi gue udah coba cek juga. Memangnya kenapa, Van? Harusnya ini udah sampai. Tapi lokasi ini, tempat ini gak mirip sama yang gue lihat di internet. Bukit Hijau itu kelihatannya bersih dan pemandangan sekelilingnya juga bagus. Dan preview di sana juga banyak pendaki atau anak pecinta alam yang kesini, apalagi hari libur kayak sekarang. Enggak salah preview kan? Gak mungkin, Ti. Gak mungkin gue salah. Gue udah banyak cari informasi dari beberapa sumber dan website di internet, dan isinya muat kalau Bukit Hijau itu salah satu wisata buat para pendaki atau remaja pencinta alam. Mungkin lo salah. Dia nampak sangat ketakutan memaksa Gevan untuk mencoba informasi lagi saat ini. Padahal ia tahu sendiri kalau di sini sinyal pun tidak ada. Gevan gak mungkin salah. Sentak Ocha kesal, semua teman-temannya menyudut dan memaksa Gevan. Semuanya diam terkejut pada aksi Ocha yang biasanya hanya diam dan berpendapat seperlunya. Kita kesini sama-sama dan rencanain semuanya bareng-bareng. Jadi kalaupun ini bagian dari masalah yang harus kita hadapin, kita hadapin sama-sama, guys. Gak bisa kita menyalahkan satu pihak aja. Ini planning dan goals kita. Ocha mencoba memberikan pengertian pada teman-temannya. Benar, gue setuju sama Ocha. Tujuan awal kita untuk liburan dan tempatnya Bukit Hijau. Tapi kalau memang Bukit Hijau itu bukan di lokasi yang ada di maps, atau kemungkinan kecil mapnya salah, ya udah kita coba cari beberapa lokasi dekat-dekat sini aja dulu. Zevanya menengahi. Setelah menenangkan diri beberapa menit ke depan, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk kembali ke mobil dan mencoba mencari lokasi Bukit Hijau yang sebenarnya tanpa maps. Barangkali Silvanya benar, lokasinya sedikit keliru, tapi satu hal kembali terjadi. Mobil yang tadi mereka gunakan mogok, tidak mau hidup sama sekali. Dava mencoba menstarter beberapa kali namun belum ada tanda-tanda hidup, padahal keadaan mobil ini baik-baik saja sebelumnya. Mobilnya mogok, gak mau hidup. Padahal tadi gak apa-apa.
Si tak nyeletuk membuat teman-temannya menatap ia dengan sorot bingung dan perlu penjelasan. Maksud lo apa, Tak? Lo lagi gak mikir ini kayak di film horor kan? Gak rasa gitu, ini memang lokasinya. Terus mobil mogok ini cluenya kalau kita memang bukan salah lokasi. Tambah Sita lagi, nada ucapannya berasa sedang menderita cerita mistis. Sedang suasana tegang dan hening, Zevanya membuka kaca mobil dan mengamati luar. Hari ini sudah pukul 15:12 siang menjelang sore pastinya. Zevanya segera membuka pintu lalu keluar. Lama ia ke sana dan kemari mencoba mengamati entah apa yang dia cari. Gevan ikut menyusul dan diikuti oleh teman-teman lainnya yang pada akhirnya kembali keluar dari mobil. Zevanya masih terlihat fokus, namun detik berikutnya ia tersenyum sambil menunjuk satu fokus. Guys, coba kalian perhatikan lagi dari sebelah sini. Kelihatan bukitnya? Semuanya seperti berlari mendekati Zevanya dan bersorak seperti melompat girang. Kita nggak kesasar, guys. Berarti ini memang lokasi Bukit Hijau sesuai maps, tapi tertutup sama hutan lebat ini. Untuk sampai ke sana kita harus jalan dan lewatin hutan ini lebih dulu. Semangat Zevanya memang sangat tepat sasaran. Pantas saja ia tidak pernah goyah di peringkat sekolah. Yaudah, karena udah mau sore kita harus cepat masuk biar kalau pagi udah sampai di Bukit Hijau. Segera mereka mengambil semua keperluan yang sudah dibawa, membawa ransel dan tas serta segala hal yang telah dipersiapkan. Ota yang mau memakai ranselnya segera diambil alih oleh Gevan dan menyandangnya di depan. Bayangkan betapa berat bebannya dibawa Gevan untuk ransel ia sendiri dan milik Ota. Hari sudah masuk malam, keadaan di dalam hutan sangatlah gelap gulita, ditambah suara-suara binatang yang mendera indera pendengaran membuat mereka harus berhati-hati mengambil langkah. Gevan melirik jam tangan, sudah pukul 20:37. Rasanya sudah sangat jauh mereka melangkah dan pastinya lelah. Gevan mengajak teman-temannya untuk istirahat dulu dan melanjutkan lagi besok pagi. Guys, gimana kalau kita istirahat dulu di sini? Besok pagi kita lanjutin. Diego melihat Via yang nampak kelelahan sekali segera mengiyakan. Iya, gue setuju, kita istirahat dulu di sini. Yang lain gimana? Setuju, jawab mereka sontak bersamaan, barangkali saking penat dan capeknya luar biasa. Bimo, Tie, Gevan, dan Dava kini mendirikan tenda dan mencoba membuat api unggun. Sebelum beristirahat untuk tidur, mereka duduk melingkari api unggun. Terlihat sangat lelah, tapi senyum tidak pernah lepas di wajah mereka. Salah satu impian itu terwujud, bisa melihat dunia luar seperti remaja pada umumnya. Mereka duduk melingkar sambil memakan jagung bakar. Gue gak nyangka ini semua beneran nyata. Gue masih mikir kalau ini mimpi dan gak akan pernah kejadian sama masa remaja gue. Ujar Lira yang memainkan api pada ujung ranting yang ia pegang nampak sangat bahagia. Gue juga. Gue pikir kalau gue jadi orang tua nanti hal yang bisa gue ceritain di masa SMA gue ya cuma belajar. Tapi berkat rencana gila si Gevan dan maksa kalian semua untuk ikut, gue bisa sampai di sini. Thanks ya guys. Zevanya berbicara panjang dengan mata berkaca. Zevanya, si Queen Bee yang hidupnya hampir sempurna, ternyata memimpikan hal sesederhana ini. Setidaknya kalaupun gue bakalan gak ada, gue udah sempat lihat New World dalam versi alam. Hari-hari gue selama 17 tahun ini monoton. Lain daripada yang lain, Via kini sudah menangis. Jujur semuanya cukup terkejut dengan apa yang mereka dengar dari Via. Kalau boleh tahu lu kenapa, Via? Gue sakit leukemia, tapi belum yang parah banget sampai harus cuci darah tiap minggu sekali kok. Cuma per bulan aja. Semuanya diam, terbawa suasana sedih dari masing-masing mereka yang menjadikan rencana ini adalah salah satu list mimpi dalam hidup. Ota segera masuk ke dalam tendanya mengambil sesuatu dan keluar dengan senyum lucunya. Ternyata ia menyimpan kembang api, membagikan satu kotak per orang lalu berdiri di tengah lingkaran. Ayo rayakan mimpi kita yang sudah tercapai.
berhasil keluar dari tembok tinggi bernama asrama itu, dan penatnya otak akibat belajar berkepanjangan. Ucapnya bersemangat dan mulai membakar ujung kembang api yang seketika memancarkan percikan api berbentuk kembang. Semuanya menirukan aksi Ocha dan asik berlari ke sana kemari membuat bentuk-bentuk sesukanya, mengabadikan lewat video dan gambar, dan parahnya kini Bimo melemparkan kembang api ke atas membuat mereka semua menjerit dan berpencar ketakutan. Senyum mereka berhasil terukir dengan tanpa terpaksa. Sambil memainkan kembang apinya juga, Gevan melirik Ocha yang nampak bersemangat sekali. Salah satu hal yang buat gue yakin kalau jatuh cinta sama lo itu gak salah, Ca. Batinnya dalam hati. Ocha selalu mencairkan suasana, terlihat bahagia dan menciptakan satu hal yang tidak terduga. Ocha bangun lebih dulu. Dilihatnya jam di handphonenya masih pukul 6:03. Ocha memutuskan untuk keluar. Ia terbiasa bangun pagi dan ingin segera membaca buku. Silva, Sita, dan Via masih tertidur, sangat nyenyak bahkan. Ocha keluar tenda mendapati Diego sudah bangun lebih pagi darinya, membuat Ocha tersenyum singkat melihatnya begitu rajinnya Tie saat ini. Ocha berjalan mendekat dan menyapa lebih dulu. Tie, cepat banget lu bangun. Sapa Ocha yang kini ikut duduk tidak jauh dari Diego yang sambil menghidupkan api agar cepat membesar. Tie menoleh dengan senyuman khasnya. Lu udah bangun, Ca? Gue buru-buru bangun untuk siapin bubur sama siapin sarapan buat Via pas bangun nanti. Dia harus minum obat. Tidak menghentikan kegiatannya, Tie nampak sangat bersemangat, sedangkan Ocha langsung hilang semangat saat Diego terus-menerus menyebutkan nama Via di depannya. Tanpa sadar, Gevannya juga sudah bangun dan mencari kayu bakar di sekitar, terdiam beberapa detik mengamati ekspresi Ocha yang berubah ketika Diego mengatakan alasannya bangun pagi. Segera saja Gevan menaruh kayu bakar di dekat Ocha dan Tie dan melepas jaket yang ia pakai, serta merta melemparkan begitu saja pada Ocha. Lagu banget lu nggak pakai jaket dingin kayak gini. Lu sendiri pakai ngatain orang. Lu gak lihat gue udah cari kayu bakar? Gue mau udah keringetan. Ya ada gerah bukan dingin. Cepet pakai, ntar gue buatin samyang. Meski ia memasang wajah cuek, Gevan hanya ingin menghibur Ocha agar lupa pada kesedihannya. Meski ia senang dengan jawaban Diego yang tidak memberikan harapan pada Ocha, hati Gevan masih kesal dan ingin menghajar juga karena ucapan Diego sanggup membuat Ocha sedih masih sepagi ini. Tapi lagi-lagi ia gengsi. Beneran, Van? Tapi nggak dikasih tahu Bang Vano sama Mami Papi kan? Girangnya tak alang kepala, apalagi saat ini Ocha malam memasang wajah imut. Gevan ingin tersenyum tapi mau bagaimana lagi. Ia sudah dilahirkan dengan gengsi sebesar gunung. Jadi sebisa mungkin ia mencoba menahan diri untuk tidak melting melihat tingkah Ocha yang menggemaskan seperti muka anak kucing. Berisik lu kalau lagi lapar. Baik banget sih. Ocha makin menjadi cengar-cengir kesenangan. Dia tidak tahu apa kalau Gevan berusaha mati-matian untuk tidak menampakkan rasa sukanya. Ocha berdiri dan memegang dua kuping Gevan. Anak babi ini baik juga ternyata. Sambil mengucapkan itu, Ocha menggoyangkan telinganya ke kiri dan kanan. Persetan Ocha peka, ia tidak lagi bisa lagi gengsi untuk tidak tertawa. Meski lemot, Ocha memang lucu. Tiba-tiba saja semburat cahaya pertama matahari terbit terlihat begitu indah. Mereka bertiga melihat dengan mata terpana. Sungguh indah ciptaan Tuhan yang selama ini mereka lewatkan. Sedang terpana menikmati sunrise pertama, Silva keluar dari tenda sambil mengucapkan, "Gue telat padahal udah niat." Keluhnya dengan wajah yang masih mengantuk. Ocha, Tie, dan Gevan menoleh ke belakang. "Masih baru keluar berapa menit kok." Tiba-tiba Silva melotot seperti terkejut. "Lu kenapa, Sil? Ngapain sih?" Sedang Ocha memilih berdiri mengecek Silva kenapa. "Silva, lu gak apa-apa kan? Menurut artikel yang gue baca, orang yang melihat sunrise pertama di usia 17 tahun bersamaan itu bisa jadi jodoh loh."
Kalian bertiga beneran barengan lihat sunrise pertama? Sedangkan Gevan yang tadinya sempat bahagia dibuat kesal karena mengapa harus ada Tie. Mengapa tidak dirinya dengan Ocha saja, sedang Ocha dan Tie malah merasa tidak enak. Zevanya yang keluar dari tendanya segera menyela. Mitos artikel gadungan apa itu? Ya kali lihat sunrise pertanda jodoh. Aneh banget. Wajahnya nampak kesal sekaligus menyesal mengapa tidak bangun lebih awal. Tie mencairkan suasana dengan tertawa. Ada-ada aja lu, Sil. Mungkin lu salah baca, bener kata sifatnya. Aneh banget lu. Ucapnya mengabaikan dan memilih menyediakan bubur ke mangkuk untuk diberikan kepada Via. Suasananya jadi tidak enak. Entahlah. Ocha menikmati mie samya yang Gevan buatkan untuknya. Kalau dipikir-pikir hanya Gevan yang selalu menuruti apa kemauannya. Orang tuanya, kakaknya, bahkan sekolah selalu melarangnya ini dan itu. Tapi Gevan sahabatnya yang arogan dan jahil itu selalu menuruti segala keinginannya. Ocha masih mengunyah mie dengan lahap meski mulutnya sudah kepedasan. Mereka semua sedang sarapan. Ada yang memakan roti, ada yang memakan sosis dibakar, salah satunya adalah Bimo dan Lira. Sedang Via, ia tengah memakan bubur yang dibuatkan Tie. Hari sudah pagi pukul 7. Gevan mendekat sambil memberikan segala susu coklat hangat. Pegang, kalau udah kenyang gak usah dihabisin. Ditanya lagi dan selalu dengan nada penuh emosi. Ocha segera mengambil gelas yang berisi susu coklat yang Gevan sodorkan. Di lain sisi, Zevanya yang tengah memakan roti merasa iri. Gevan selalu saja tidak pernah berubah. Matanya juga terpaku pada Ocha dan bodohnya gadis itu tidak memperdulikannya. Ocha, gue boleh bagi susu coklatnya dikit nggak? Gue lupa bawa. Bohong Zevanya padahal ia tidak suka coklat. Boleh? Lu dulu yang minum, baru kasih yang lain. Sorry ya Zi, gue minum dikit. Anak setan itu emang aneh, gak punya sopan santun. Ocha menyeruput sedikit lalu membiarkan pada Zevanya yang tersenyum kecut. Silva kembali berbisik pada Sita. Gue makin yakin cowok yang ditaksir Zevanya selama ini adalah Gevan. Dia caper banget tajir. Ketar banget. Gue kebuk kalau diambil Gevan dari Ocha. Setelah semuanya selesai dengan sarapan, kini mereka berkumpul untuk melanjutkan perjalanan. Semoga saja malam nanti mereka sudah sampai di puncak Bukit Hijau. Semoga perjalanan ini tidak ada hambatan dan semoga tidak ada yang terluka atau kenapa-napa. Meski kini hati mereka masing-masing menaruh rasa tidak suka pada diantaranya karena masalah hati, mereka berusaha profesional dan tetap berdamai dengan diri sendiri. Sudah pukul 13:01, perjalanan cukup panjang dan sangat melelahkan, tapi tidak juga ada tanda-tanda bahwa Bukit Hijau tambak. Sedalam apakah letaknya dari hutan ini? Sepanjang apakah jarak yang harus mereka tempuh untuk sampai di Bukit Hijau? Paling tidak mereka harusnya sudah menemukan titik cerah atau celah jalan menuju pendakian. Via sudah menarik nafas cepat. Ia lelah dan harus segera beristirahat. Ia juga harus minum obat lagi. Ia mencoba untuk kuat, tapi Diego tidak mau memaksakan sehingga meminta teman-temannya untuk berhenti sejenak. Guys, berhenti bentar. Gue harus buat bubur buat Via. Ini udah tengah hari, dia harus minum obat. Dia meminta pengertian lagi karena sejak tadi Via memang kerap berhenti. Ya elah, berhenti mulu kapan nyampenya. Lemot pakai mau daki. Kesal Bimo memang suka asal kalau bicara. Mulut lu Bim. Bentak Gevan tak enak hati. Bagaimanapun Via berbeda dengan mereka semua. Setidaknya kita sedikit pengertian. Meskipun Ocha kesal karena sepanjang perjalanan melihat Diego begitu menjaga Via, mendengar ucapan Bimo barusan ia sedikit kesal. Mengapa begitu kasar? Bim, lo ngerti situasi gak sih? Kasar banget mulut lo. Ocha kini mendekat ke arah Via untuk mencoba memberi pengertian. Jangan dimasukin ke hati ya Vi.
Bimo kalau capek memang kasar mulutnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat dahulu sambil menunggu Diego yang tergesa membuat api untuk memanaskan bubur yang akan dimakan oleh Via. Via yang kini bersandar di pohon masih cukup lelah tidak berbicara apa-apa. Ocha inisiatif mengajak bicara Via agar mengalihkan dirinya dari sakit yang mendera. Dia beneran berubah karena suka sama lo, Vi. Beruntung banget lo jadi cewek. Ya cuma dia yang gak beruntung. Andai saja dia sukanya sama lo, mungkin hidup dia bakal baik-baik aja dan gak kerepotan. Namun Diego sudah datang segera memberikan semangkuk bubur yang sedang ia dinginkan untuk diberikan kepada Via. Ocha sadar satu hal. Meski hatinya sakit ketika mendapati orang yang ia sukai begitu peduli pada wanita lain, pertemanan dan perjalanan ini jauh lebih berharga. Ocha tidak ingin merusak rencana ini hanya karena moodnya. Setelah Via meminum obat, Diego memutuskan untuk menggendong Via saja. Hitung-hitung menghemat energi gadis itu untuk beberapa jam ke depan. Dan agar teman-temannya tidak terbawa emosi karena Kara berhenti. Sudah 4 jam berlalu tapi tidak ada kemajuan sama sekali. Mereka tetap tidak menemukan tanda-tanda bahwa jalan menuju Bukit Hijau sudah dekat. Stop guys. Kita jalan di tempat yang sama dari pagi. Gue sengaja kasih tanda ini. Udah 3 kali gue lihat ini sejak tadi, tapi untuk memastikan gue sengaja coba 1 kali lagi. Kita udah berputar 4 kali di tempat ini dalam waktu seharian. Pantas saja mereka tidak asing dan sangat melelahkan. Ternyata mereka terus berputar di tempat yang sama. Untunglah mereka membawa Zevanya. Sangat berguna karena gadis ini sangat teliti dan mudah curiga pada sesuatu yang menurutnya janggal. Jadi gimana? Bangsat, pasti ini ada yang buang air kecil sembarangan ya. Ngaku kalian. Bimo malah asik menggigit rumput tidak peduli. Lira yang sudah mau sejak awal dengan sikap Bimo langsung maju dan memukul wajah cowok itu keras. Anjing, lu main mukul? Bimo balik mendorong Lira yang untungnya dapat tahan. Jika tidak mungkin Lira sudah terpental jauh ke belakang. Bim, sabar dulu dong. Kok lu kasar banget dari tadi sih? Gak lucu tau gak? Keadaan lagi kayak gini kalian malah ribut. Zevanya mencoba mengkondusifkan suasana yang mulai riuh. Semuanya diam, menahan kekesalan sekaligus ketakutan masing-masing. Panik jelas karena mereka tidak diberi kemudahan dalam perjalanan kali ini. Padahal Gevan sudah katakan sejak awal, tolong jangan ada yang berbuat atau mengatakan kata-kata aneh. Tapi ya sudahlah, menyatukan 10 kepala jelas sulit. Tunggu. Sita mengamati langit yang tadinya terang mendadak gelap. Angin bertiup mulai kencang. Dedaunan pohon bergoyang ke sana kemari. Suasana kali ini sangat mencekam. Tidak pernah terpikirkan bahwa kejadian-kejadian di film horor harus mereka rasakan saat ini. Mobil mogok, lokasi yang tidak tampak, berputar di satu tempat dan kini angin terus bertiup dengan iringan langit yang ikut menggelap seperti akan turun hujan. Ocha memeki ketakutan memeluk Silva dan Sita, sedang Zevanya berusaha berpegang pada batang pohon yang kokoh. Semuanya panik dan histeris, mereka bingung harus bagaimana. Benarkah kejadian yang biasa mereka lihat di drama terjadi di depan mata? Tak lama hujan sungguh turun dengan derasnya, ditambah suara gemuruh yang menggelegar menambah suasana mencekam yang menjadi-jadi. Sedang panik dan berdoa dari dalam hati, Gevan meminta mereka berkumpul membentuk lingkaran agar tidak terpisah. Namun belum cukup, suara teriakan Bimo membuat mereka mendongak dan berusaha menolong karena Bimo berteriak meminta pertolongan. Jalanan menjadi gelap dan tidak tampak. Tertutup kabut dan derasnya hujan yang mengguyur tiba-tiba. Gevan berusaha mengejar Bimo, namun kini ia ditahan oleh Ocha. Van, jangan pergi. Kita cari sama-sama kalau hujannya reda. Teriak Ocha di tengah riuhnya suara hujan yang serentak turun membasahi hutan lebat ini. Mereka berdoa agar hujan segera reda dan bisa mencari Bimo yang entah kemana dan kenapa. Beberapa jam kemudian hujan berhenti. Gevan segera membuka tas ranselnya, mengambil jaket tebalnya untuk dipakaikan pada Ocha yang kedinginan. Pokoknya kalian di sini dulu, gue sama Dava mau cari Bimo. Dan lo Tie,
tolong jaga mereka. Tita Gevan yang masih memikirkan bagaimana keadaan Bimo. Tapi bukannya mengiyakan saja, Ocha kini ikut berdiri. Gue ikut, gue mau cari Bimo juga. Kita cari sama-sama aja kalau gitu, ayo. Pakai jaket tebal kalian semuanya. Sivanya menambahi instruksi untuk menengahi. Ia juga khawatir pada Gevan yang berusaha menghandle semuanya. Mereka memutuskan untuk mencari Bimo, berteriak dan mencoba memanggil-manggil nama Bimo sekuatnya, namun nihil. Bimo belum juga memberikan petunjuk berupa sautan. Sedang kalau dengan pikiran masing-masing, Lira tidak sengaja menginjak tanah rapuh yang membuatnya terperosok. Lira! Bimo belum ditemukan dan Lira ikut terjatuh ke jurang dan ikut menghilang. Mendapati kenyataan bahwa dua di antara mereka belum ditemukan menambah rasa ketakutan pada diri mereka semua. Menduga esok hari siapa lagi dan bagaimana bisa lari atau paling tidak kembali untuk meminta bantuan pada orang tua. Ada yang dapat sinyal gak? Dava membuka pembicaraannya kaku di malam yang sunyi. Mereka bertujuh mengecek HP masing-masing, namun jawabannya hanya gelengan kepala. Gak ada sedikit pun. Kita harus gimana, Van? Harusnya gue gak setuju untuk ikut ke sini. Harusnya gue nurut aja meskipun dikirim 1000 guru les sekalipun. Gue juga nyesel merasa keputusan ini adalah keputusan terbodoh yang pernah gue ambil. Gue masih mau sekolah, masih mau ujian dan lulus. Harusnya gue juga gak berpikir pendek. Harusnya gue yang sehat bisa berpikir jernih gimana kesehatan Via di sini. Dan kondisi yang kacau seperti ini. Bukannya menengahi, Diego ikut menyesali keputusannya membuat Gevan makin merasa bersalah. Ocha melihat itu jelas di wajah Gevan. Semua ini gak akan terjadi kalau kalian semua gak punya perasaan kesal sama orang tua kita. Kalian setuju sama keputusan ini karena memang di hati kalian ingin berontak dan bantah mereka. Gevan gak pernah maksa ini semua atas kemauan kita sama-sama. Harusnya kita optimis buat cari Bimo dan Lira sampai ketemu. Dan pikirkan jalan keluar, bukan saling menyudutkan dan menyalahkan satu sama lain. Ucap Ocha penuh penekanan. Ia juga takut, panik dan bingung. Tapi mau bagaimana lagi? Inilah kenyataan yang sudah terjadi, tidak bisa dikontrol, Zed. Seperti sistem di komputer untuk mengembalikan sesuatu seperti semula dengan instan. Gue setuju sama Ocha. Gevan hanya menyarankan dan memberikan pendapatnya. Kita semua yang menyetujuinya atas dasar kemauan hati tanpa terpaksa. Pikirkan yang terbaik aja dulu. Untuk apa yang terjadi besok kita serahin sama Tuhan. Kita harus banyak berdoa biar gak kenapa-napa. Savenya hanya mencoba berpikir positif terhadap segala problem yang terjadi di depan mata. Lo berdua ngomong begitu karena gak mau Gevan terpojok kan? Dan lo, Cak, lo temen gue kan? Kita berpikir rasional aja. Kalau semua jangan pasti takut dan parno sekarang. Gue masih pengen hidup. Gue punya banyak mimpi yang harus gue wujudkan terlebih dahulu. Gue gak mau mati sia-sia di sini. Gue sama Silva bakal keluar dan pulang pakai mobil dan maps yang kita buat. Yang mau ikut ayo, yang gak mau juga gak apa-apa. Diego bersiap untuk ikut pulang. Ia tidak mau mengambil resiko yang jauh lebih besar jika terus menunggu di sini. Tapi Via menahan untuk dia ikut bersama Sita dan Silva. Die, kalau kamu mau balik gak apa-apa. Gue bakal tetap di sini nunggu Bimo dan Lira sampai ditemuin. Diego tidak bisa berkata lagi jika ini adalah keinginan Via. Meskipun hatinya tidak enak, harus ia pahami perasaan gadis yang kini menatapnya sendu. Dav, Van, tolong tahan Sita sama Silva ya. Ocha bingung, hanya bisa menangis saja. Teman dekatnya tidak lagi mengerti dirinya. Ocha paham ketakutan yang dirasakan Silva dan Sita. Tapi masalahnya kini tidak sesimpel ini. Baru saja Dava dan Gevan berniat menghentikan Sita dan Silva yang nekat keluar berdua mencari jalan keluar malam ini juga. Tiba-tiba suara aneh seperti geraman binatang buas dari arah semak belukar membuat semuanya terdiam. Gevan memberikan instruksi dalam hitungan ketiga. Mereka semua harus lari sekencang-kencangnya dan melindungi diri lebih dulu.
karena pergerakan entah apa di balik semak jelas menakutkan. Mungkinkah itu binatang buas, tapi sosok hitam dengan wajah absurd seperti monster baru saja keluar dari dalam semak. Gevan memukir ketika mengucapkan hitungan ketiga pada teman-temannya. 3, lari! Semua berlari ke sana kemari mencari tempat aman untuk berlindung. Karena sosok aneh yang mereka sebut monster itu jelas mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal. Gevan menggandeng tangan Ocha kuat, berlari sejadinya dan berpencar tidak lagi beraturan. Gevan memilih bersembunyi di sebuah balik pohon yang cukup besar menutup mulut Ocha yang bahkan napasnya begitu keras terdengar oleh pendengaran manusia. Ia khawatir kepada teman-temannya, tapi untuk saat ini lebih baik bersembunyi. Matahari pagi masuk dari celah dedaunan yang rimbun menutupi seperti atap sebuah rumah. Silau cahayanya membangunkan Zevanya yang tersadar bahwa tadi malam ia mencoba untuk bersembunyi dari monster aneh yang muncul tiba-tiba saat Sita dan Silva berusaha untuk pulang di malam yang pastinya gelap gulita. Zevanya melihat jam di tangannya. Sudah 2 hari mereka di sini. Bukannya bahagia dengan ekspektasi dan rencana pendakian, mereka malah terjebak pada permainan yang entah siapa yang mengontrolnya. Mereka diberi arah untuk mendaki di Bukit Hijau dan ternyata semua ini jebakan semata. Teman-temannya juga sudah berpencar tidak tahu kemana saja. Sedang melirik ke sana kemari mencari di mana keberadaan yang lain, suara seseorang kesakitan membuat Zavenya sempat terkejut, tapi untungnya ternyata itu suara Via yang memegangi kepalanya yang kesakitan. Zavenya mendekat dan mencoba mengecek. Via, lu kenapa? Ransel lu mana? Di sini ada obatnya kan? Panik dan tidak mendapatkan jawaban karena Via hanya menangis saja. Tunggu di sini. Kalau Zevanya makin panik memikirkan nasib Via yang sudah kesakitan di sana dan Zevanya meminta untuk menunggu. Sedang mencoba mencari lebih detail lagi, Zevanya dikejutkan oleh 2 sosok yang kini berdiri tidak jauh darinya. Mata Zevanya spontan membelalak tajam, jantungnya hampir saja berhenti berdetak saking tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Diego sedang memapa Via berjalan dan memanggil dirinya. Zevanya! Zevanya berusaha sadar dan meyakinkan dirinya bahwa ia sedang tidak bermimpi. Jika ini Via yang asli, lalu yang dilihatnya tadi siapa? Silva bangun dari tidurnya yang tidak bisa dikatakan nyenyak. Ia takut bahkan bisa dikatakan trauma sekali karena di depan matanya Sita diseret oleh monster aneh yang muncul tiba-tiba. Dia yang berusaha mengejar tidak sengaja membentuk batang pohon dan hilang kesadaran. Kini ia baru saja bangun dari tidurnya yang gelisah. Andai saja ia tidak mendukung keputusan Sita, mungkin ini semua tidak terjadi. Silva menyesal telah mengabaikan Ocha dan yang lainnya. Sedang di lain tempat, Dava yang terbangun segera bangkit berusaha mencari teman-temannya yang entah kemana. Tapi dirinya yakin mereka tidak akan berlari jauh dari sini. Dava masih tidak menyangka melewati adegan menyeramkan seperti malam tadi itu benar-benar nyata. Untungnya ia bertemu dengan Sita yang juga tengah melihat ke sana dan kembali mencari mereka tentunya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa ia seorang diri? Kemana Sita yang pada malam itu ikut bersama dengannya? Segera Dava menghampiri. Sil, kita kemana? Kalian terpencar. Dava mulai curiga karena jawaban Silva kini menangis sesegukan. Kenapa? Lu tenang dulu, coba atur nafas. Instruksi Dava sedikit memberi ketenangan pada Silva yang saat ini rasanya tidak tahu mau bagaimana. Sita diseret monster itu, Dav. Sita baik-baik aja kan? Ucapnya lagi yang masih dilanjutkan dengan tangisan. Dava semakin takut sebenarnya. Tapi ia harus menemukan Gevan dan yang lainnya secepat mungkin untuk menentukan langkah selanjutnya agar dapat segera keluar dari tempat aneh ini. Kita cari yang lain dan berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Dava menenangkan Silva yang padahal hatinya juga sangat cemas bahkan untuk dirinya sendiri.
Gevan bangun merasa pegal di pundaknya. Tapi ketika melihat Ocha tertidur pulas, ia tidak tega membangunkan. Meski pegal-pegal, ia lagi-lagi mengalah. Untungnya Ocha segera terjaga dan mengucek matanya yang sedikit bengkak karena menangis semalaman sampai tertidur. Van, punggung lu sakit? Pertanyaannya pertama kali Ocha tanyakan malah masalah punggungnya. Enggak lah, lu pikir gue cowok lemah? Bisa-bisanya Gevan memasang gengsi dan berlagak di situasi begini. Ocha yang menyesal karena sudah merasa bersalah segera memukul tangan Gevan sekencangnya. Nyesel, gue nanya baik-baik. Sambil menekuk wajahnya meski sudah kucel karena berlarian ke sana kemari melindungi diri. Tak mandi dan rambutnya berantakan, Ocha bahkan masih terlihat cantik dan lucu di mata Gevan. Kita harus cari yang lain, cepetan. Ucapan Ocha membuyarkan lamunan Gevan yang sedang mengamati Ocha diam-diam. Gevan segera beranjak dan sedikit memutar lengannya agar tidak kebas dan berjalan cepat mengejar Ocha untuk segera menemukan yang lain. Akhirnya Sita dan Dava menemukan Ocha dan Gevan yang tengah mencari. Silva memeluk Ocha sambil menangis jadi-jadinya. Maafin gue, Cak, karena keegoisan gue malah makin parah keadaannya. Sita juga diseret sama monster itu. Ocha ikut menangis, tapi dia mencoba meyakinkan yang lain. Kita nggak boleh terkecoh lagi, udah cukup Bimo, Lira, dan Sita. Kita harus kompak untuk temuin mereka dan susun strategi untuk keluar dari sini sama-sama. Ocha berusaha menguatkan. Bersamaan dengan itu kini Zevanya, Via, dan Diego berlari menghampiri mereka. Gawat. Dan gue rasa kita lagi terjebak di sebuah permainan yang aneh dan sangat gak masuk akal. Zevanya berusaha tetap tenang untuk menjelaskan pada teman-temannya. Maksud lo apa sih? Jadi tadi Zevanya pas bangun dari tidur lihat gue yang lagi nangis kesakitan. Tapi di pertengahan jalan waktu Zevanya coba cari ransel gue yang mungkin jatuh, kita ketemu. Gue semalaman ngumpet di balik pohon sama Diego. Jadi maksudnya akan sulit lagi jebakan atau permainan yang terjadi sama kita di dalam sini. Lebih tepatnya kita lagi ada di sebuah permainan, dan untuk bisa keluar dari sini dan menemukan teman-teman kita semua harus tahu cluenya apa. Zevanya memang sangat cerdas. Dia dengan mudah menyimpulkan beberapa informasi yang terjadi tiba-tiba dan menjadikannya sebuah kesimpulan yang mudah dipahami. Kita harus gimana? Silva panik, makin panik lebih tepatnya. Untuk sekarang kita coba cari jalan keluar dulu sambil usaha cari Bimo, Lira, dan Sita. Dan gue minta jangan ada yang mudah percaya jika menemukan hal yang tadi gue alamin. Kita harus hati-hati dan cek lagi. Zevanya masih bersemangat menyusun puzzle demi puzzle yang dapat menuntun untuk segera kembali. Seharian penuh mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Mereka berjaga ketika hati kembali gelap, yang tandanya besok sudah hari ketiga mereka terjebak di dalam hutan ini. Mereka duduk berkeliling membuat api unggun, merenung dengan lelah. Ingin istirahat dan belajar saja, tidak ingin seperti ini lagi. Namun sedang diam dan hening kembali terdengar suara yang sama seperti malam sebelumnya. Gevan mencoba menenangkan teman-temannya dan menyuruh untuk mundur perlahan dan bersembunyi di balik semak pelan. Mereka mengintai dari balik semak. Monster itu nampak mengacak-acak api unggun yang mereka buat dengan suara-suara yang menyeramkan. Gelap, tapi mereka fokus pada apa yang dilakukan monster itu tanpa bersuara sedikit pun. Setelah cukup lama dan memastikan monster itu pergi menjauh, mereka mencoba mendekat kembali ke tempat semula. Menghidupkan blitz handphone untuk menerangi. Barangkali ada yang dapat dijadikan petunjuk barang sedikit saja. Yang lain sibuk mengecek sana dan sini, tapi Ocha merasa janggal dengan bekas cakaran yang dilakukan oleh monster tadi pada tanah di dekat kakinya. Untuk memastikan, Ocha mengelap dedaunan kering yang menutupi dan benar ada petunjuk di sana. Gue dapat petunjuk. Semuanya berkumpul dan terkejut luar biasa.
cakaran yang dilakukan monster menakutkan tadi adalah sebuah kata. Sadar. Kata itu membuat semuanya merenung untuk memikirkan apa makna di baliknya. Mereka semua bingung karena baru satu petunjuk yang didapatkan. Kalian mau istirahat dulu? Gavin meminta pendapat teman-temannya. Semuanya menggeleng. Semakin cepat dapat banyak clue, kita akan semakin cepat pulang. Selagi kita masih punya energi dan bahkan makanan, kita harus maksimalin usaha. Benar, kita harus manfaatkan waktu sebaik mungkin. Paling enggak malam ini kita harus nemu 2-3 petunjuk minimal apapun caranya. Gavin mengangguk saat mendapatkan wajah teman-temannya yang murung. Sudah 3 hari terjebak di sini. Karena ide gilanya, ia bahkan menyiksa teman-temannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali berkeliling hutan, mencari petunjuk lainnya dan kalau bisa menemukan teman-temannya yang menghilang dan belum ditemukan. Tiba-tiba saja Diego terlilit kakinya karena jalan yang sangat licin dan ia kurang hati-hati. Via mencoba bertanya tentang apa yang sakit pada Diego, tapi hanya dijawab tidak apa saja sebagai kata penenang. Ocha segera berlari mendekati ke Diego, membuka tasnya, mengeluarkan minyak urut dan mencoba memijat sedikit kaki Diego yang terkilir. Gue pijit boleh nggak? Sebentar gue coba, siapa tahu agak mendingan. Ocha menawarkan bantuan. Diego mengangguk. Emangnya bisa, Cak? Dicoba, semoga beneran bisa dan lo bisa jalan enakan lagi, jawab Ocha dengan senyum di wajahnya. Gavin yang melihat itu jelas sangat kesal. Tapi lagi-lagi ia bertanya pada dirinya sendiri, pantaskah ia untuk marah? Lagi pula situasinya sedang tidak memungkinkan untuk dirinya kesal pada perasaannya yang tidak satu orang pun tahu. Namun Silva yang ada di sampingnya berbisik pelan. Lo cemburu kan sebenarnya? Salah kalau lo ngira perasaan lo gak ada yang tahu, ucap Silva. Tambahnya lagi dengan wajah datar seperti tidak berdosa mengucapkan itu tadi. Gak usah so tau. Kalau boleh saran, cepat ungkapin aja. Keburu dia makin cinta sama orang yang udah bucin sama orang lain. Lo kenal Ocha jauh lebih lama dibanding gue. Jelas lo tahu gimana Ocha kalau suka gimana. Gavin tidak menjawab. Dilihatnya sifatnya yang sepertinya sejak tadi mengamati dirinya sedang Dava yang paling sering melamun semenjak 3 temannya menghilang. Setelah menunggu sekitar 10 menit, akhirnya kaki Diego cukup membaik. Jam juga sudah menunjukkan pukul 23:50 sehingga mereka memutuskan untuk istirahat saja. Untuk mencari petunjuk, gunakan waktu pagi sampai sore saat penerangan cahaya matahari bersinar dan menerangi hutan ini sampai ke sela-selanya. Baru saja ingin melangkah ke tempat terata, mereka dikejutkan kembali dengan suara tolong seorang tidak jauh dari sana. Mereka tidak menunggu waktu lama, segera mendekat untuk mencari sumber suara. Dan benar, di sana ada Lyra yang sudah berantakan sekali penampilannya. Jaket denim yang robek sana-sini, wajahnya penuh guratan luka dan darah yang mengering. Badannya sangatlah lunglai saking lemahnya, tapi Gavin mencoba menahan teman-temannya untuk lebih waspada. Zevanya juga memberi peringatan berhati-hati, takut jika yang dihadapinya adalah semu dan bagian dari jebakan. Tolong guys, tolongin gue. Ocha refleks maju untuk membantu Lyra yang nampak kesakitan, tapi lagi-lagi ia ditahan Gavin. Jangan. Siapa tahu kalau itu bukan Lyra yang asli. Tatapan Gavin kali ini sungguh memohon. Ia berharap kali ini saja Ocha mau mendengarkannya. Itu Lyra guys. Gue percaya kalau dia emang Lyra dan bukan jebakan. Lo bisa dibilangin gak sih? Bocah banget. Harus semua tentang lo. Zevanya yang sejak lama muak melihat perhatian Gavin pada Ocha kini terwakilkan untuk meluapkannya. Semuanya cukup terkejut karena Zevanya nampak begitu marah pada Ocha yang tidak pernah memiliki masalah dengannya. Ocha mengepal tangan erat, apakah dirinya saat ini nampak seperti bocah yang merengek. Dia hanya mengikuti kata hatinya untuk menolong Lyra yang sudah sangat membutuhkan pertolongan.
Bagus kalau emang gitu. Kalian gak akan kenapa-napa kalau bocah kayak gue yang jadi tumbal jebakan ke depannya. Ocha menepis tangan Gevan yang masih kuat menahannya dan mendekat ke arah Lyra. Dava yang sejak tadi terlihat diam saja ikut pada Ocha. Dirinya berani mengambil keputusan yang penting bagi hatinya berkat Ocha yang begitu percaya pada Lyra. Melihat Ocha yang maju untuk menolong Lyra dan Dava yang ikut membantu, tidak mungkin Gevan diam saja. Akhirnya semua ikut mendekat ke arah Lyra yang kini sedang diberi air minum oleh Ocha. Kalau gue yang ada di posisi Ocha, apa lu bakal nurut dan ngerti, Van? Pertanyaan Zevanya dengan wajah kesal membuat semuanya cukup tertegun dengan pertanyaannya sedikit ambigu. Maksud lu? Gevan berusaha tidak mendengar dan acuh saja pada pertanyaan yang Zevanya ajukan padanya. Gak suka lu, Gevan. Semuanya bisa gue raih, juara kelas, penulis terbaik, dan segala hal predikat baik yang gue punya. Tapi kenapa lo gak pernah lihat itu? Mata lo dan isi otak lo hanya tertuju pada Ocha terus. Terlihat bahwa Zevanya benar-benar serius. Ocha yang sedang membersihkan luka di dahi Lyra berhenti ketika namanya selalu disebut. Sebentar. Ocha bangkit dan ingin meluruskan semuanya. Sepertinya Zevanya sudah lama tidak menyukai dirinya dan baru kali ini ia ucapkan. Belum sempat Ocha menjelaskan, Gevan sudah memotong. Sorry, tapi gue memang suka ucapkan lo. Ocha diam di tempat. Bisa-bisanya Gevan mengucapkan itu dengan mudahnya di depan Tigo. Ocha kesal, tidak menjawab sepatah kata pun dan melanjutkan kegiatannya membersihkan luka-luka pada Lyra. Ia tidak ingin berbicara apapun pada Gevan. Masalahnya kini makin rumit. Jebakan yang kian mengintai, petunjuk yang masih harus dicari, namun mereka terlibat masalah satu sama lain karena hati. Gevan mendekat ke Ocha berusaha meminta maaf atas ucapannya. Ucapannya terpotong dengan tatapan tak suka Ocha yang memiliki arti bahwa ia tidak mau berbicara dengan Gevan. Gevan mengerti pasti Ocha terkejut dan kesal pada dirinya, tapi paling tidak jangan sampai tidak mau berbicara dengannya. Silva menggeleng saat tak sengaja Gevan melihatnya. Biarin dia tenangin hatinya dulu. Gevan mengangguk berharap Ocha tidak marah lagi padanya. Mereka memutuskan untuk tidak beristirahat, berjaga-jaga jika Lyra yang kini bersama mereka bukanlah nyata. Ocha masih tidak mau berbicara pada siapapun. Dia diam, meski terlihat jelas matanya sangat lelah dan ingin tidur. Tapi jika memang Lyra yang ia tolong bukanlah nyata, ia mesti bertanggung jawab demi keselamatan yang lainnya. Lyra membuka bicara di suasana yang hening dan canggung. Sorry, gue buat kalian gak percaya, tapi ini beneran gue, Lyra. Ucapnya masih ragu karena teman-temannya menatapnya penuh tanya dan waspada. Kok lo bisa selamat dari jurang? Dan selama ini lo kemana? Silva menyaut untuk mengomentari Lyra. Gue juga gak tahu, kalian pasti gak akan percaya. Tapi waktu jatuh ke dalam jurang, bangun-bangun gue ada di bawah pohon besar banget. Badan gue diikat kuat dan di sana udah ada Bimo. Gak lama akhirnya ternyata Sita juga ada di sana. Kita bertiga. Berarti lo tahu di mana Sita dan Bimo sekarang? Ocha antusias ketika mendengarkan pernyataan Lyra. Bener lo bisa bawa kita ke tempat Bimo dan Sita disembunyiin? Tapi bukannya mengangguk, Lyra justru menggeleng. Gak bisa, di sana yang bisa ngelepasin adalah diri kita sendiri. Di sana kita cuma dikasih clue, sadar, dan setelah itu kita yang berjuang gimana caranya. Lo gak lagi membual kan? Terus kenapa lo tiba-tiba di sini? Teriak minta tolong, masa lo gak ingat gimana cara lo keluar? Gue sadar sama kesalahan apa yang gue buat dan minta maaf sama diri gue sendiri untuk gak ngulangin lagi ke depannya. Setelah itu gue gak ingat apa-apa. Dan bangun udah ada di tengah hutan yang sama sebelum gue berpisah dari kalian.
Lira benar-benar mengatakan kejujuran. Selama ini memang punya cerita buruk di mata semua orang, tapi ia tidak pernah berbohong tentang apa yang dilaluinya, meskipun ia yakin bahwa yang lain tidak akan mudah percaya ucapannya. Gue percaya sama Lura. Sebelumnya kita juga dapat clue yang sama berupa kata sadar yang dibuat sama monster menakutkan itu. Otsa membuka jalan untuk petunjuk selanjutnya. Jadi clue sadar itu ada di diri kita masing-masing. Pantes monster itu terus kejar kita, dan belum ada tanda jalan keluar untuk pulang atau sekedar jalan utama tujuan kita. Via membuka pikiran semuanya dengan ucapannya yang merupakan sebuah kesimpulan dari sulitnya jebakan yang terus terjadi. Pagi sekali mereka sudah bangun, bersiap untuk mencari petunjuk lagi dan berharap dapat menemukan Bima ataupun Sita. Terlihat Via mengamati jam dan tanggal di handphonenya. Sudah 4 hari dirinya berhasil hidup bebas meski sulit dan takutnya luar biasa. Ia mengamati banyak temannya yang berjuang untuk pulang. Wajah mereka yang tadinya begitu putih bersih dan rapi saat ini compang-camping kelelahan. Ia berhasil untuk menghindari pengobatan rutin. Jauh di dalam hatinya ia pun terus bertanya-tanya bagaimana reaksi mama papanya, orang tua seluruh teman-temannya yang begitu disiplin terhadap banyak kegiatan seharusnya. Pastinya cemas, namun juga marah karena mereka semua membantah. Maafin Via, Ma, Pa. Tapi Via pengen ngerasain jadi anak pada umumnya sekali saja seumur hidup.